siapa-siapa. Dan waktu kita dimuridkan, maka kita jadi we shall be like him, for we shall see him as he is. Karena kita akan melihat dia dalam rupa yang sesungguhnya. Nah, sekedar ke gereja, sekedar ikut aktivitas gereja, maka kita gak akan bisa dimuridkan. Tuhan Yesus gak bisa nyata di hidup kita. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, inilah dua ayat yang merupakan fokus. Lagi sekali, kalau kita nggak fokus moto sesuatu, apa jadinya gambarnya? Kabur, blur, kita nggak bisa lihat jelas. Maaf, maka itu orang Kristen walaupun rajin ke gereja, aktif sekali. Kenapa, Bu? Nama kita tak burem, ya pintar ya. Ibu namanya sedang, Bu? Bu Ani. Bu Ani asal putih. Mau Malang, tapi muncul ya. Orang Malang itu paling gak enak. Siapa pernah dengar ilustrasi ini? Di Indonesia itu banyak orang yang celaka hidupnya. Lahirnya di Palu. Ada kota Palu tapi jalan di Sulawesi itu enggak, belum orangnya sudah benjol semua karena di Palu. Betul. SD-nya di Balikpapan. Benar ini orang. Betul. Nanti SMA pindah ke Salatiga. Salah satu aja sudah nggak berusia Salatiga lagi. Orang-orang yang apa nama kota kau begitu. Soalnya nggak punya bahasa Inggris seperti ini. Kuliah di Malang. Kuliah di Malang, betul. Celaka sekali. Besar di Sorong. Ya udah terusan jadi di sisa saya nggak tahu. Tapi Bu Adi Malangnya bagus ya. Saya akan jawabkan. Jadi tanpa pemuridan, wajah Yesus nggak akan nampak di hidup kita. Sehingga walaupun kita ini aktif, rajin ke gereja, orang di sekitar kita nggak bisa lihat Yesus. Ini serius. Begitu saya ulangi, yang iblis benci bukan dirikan gedung gereja, bukan mission trip, bukan sekolah teologi, enggak. Retreat, oh lanjut terus. Tapi pemuridan, mereka berusaha untuk menggagalkan dari gereja. Karena sasarannya dengan pemuridan kita terjadi seperti Yesus. Sekian banyak tahun waktu itu saya mencari di Alkitab. Saya bilang, Papa beri saya satu ayat saja yang menunjukkan inilah discipleship itu, inilah pemuridan itu. Saya cari, saya belajar, saya diskusi dengan beberapa teman saya. Akhirnya ketemu Galatia 4:19. Nah, saya cerita dulu soal konsep pemuridan, baru nanti bagaimana kita memuridkan dan dimuridkan. Galatia 4:19, supaya orang itu nggak kabur lihat hidup Kristen kita. Saya mau katakan kalimat ini kalimat jelek sekali saudara, tapi ini penting. Ya. Ini alunan musiknya semua, penyanyi kemana semua kok gak ada? Bahasa Inggris. Oh, betul ada. Sebagian di sini yang lain. Oh, ya bahasa Inggris oke, masih semua cari nggak ada. Ya, udah ya. Sebelum saya baca, saya mau katakan ini. Ada cukup banyak orang Kristen yang punya konsep begini, dan ini berbahaya sekali. Nggak usah ikut macam-macam apalagi pemuridan. Yang penting aku sudah beri persembahan. Nggak usah ikut pemuridan. Yang penting aku aktif di gereja. Nggak usahlah ikut pemuridan semua atau dimuridkan. Yang penting aku tetap nomor satu kalau ada apa-apa gereja perlu aku. Saudara, selama sekian tahun saya melayani Tuhan, saya menemukan begitu banyak orang
Nah, Papa nggak suka. Ya, dengarkan kalimat ini. Papa di surga nggak suka kalau saudara dan saya hanya puas jadi Kristen, memberi persembahan karena kita orang kaya, enak saja sekian $1.000 kita beri. Kalau kita nggak punya uang, tenaga kita beri. Begitu gereja ada apa-apa, kita paling rajin bagian dapur, bagian kursi, bagian apa. Enggak, maaf, Papa nggak mau kita suap dengan itu semua. Setuju nggak saya ngomong ini? Amin. Sebab ada hal lain yang jauh lebih penting daripada aktivitas kita, doa kita, termasuk persembahan kita. Ada yang lebih penting. Setelah sekian tahun kita jadi Kristen, maka kita harus punya murid. Kalau kita nggak punya murid, surga bangkrut. Nah, kenapa surga bangkrut? Karena tiap hari surga beri makan kita, beri hidup kita, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Yaitu murid tadi. Nanti kita lihat. Saya baca dulu Galatia 4:19. Loh, iya. Kemana? My dear children, kata ini bagus sekali. Saya cuma tanya, Pak Gembala, pernah dengar nggak ada seorang anak Tuhan dari Indonesia kuliah di Biola, dia doktor, sudah selesai barusan pulang 2 hari yang lalu, Bapak Leo Sumuli? Nggak pernah dengar? Ada beberapa di semua. Ya ini. Nah, Bapak Leo Sumuli ini doktornya khusus tentang mentoring, fathering, disciples, khusus. Dan bersyukur kepada Tuhan, salah satu penelitian doktornya itu dibuat di Papua. Karena Pak Leo ini kelahiran Paniai, itu kota besar paling dekat dengan Nabire, di mana kami tinggal. Dan penelitian salah satu penelitian Pak Leo ini ketemu dengan murid-murid saya, dan saya bersyukur untuk itu. Baru pulang berapa hari yang lalu, karena selesai dokter dan dia sekarang ada di Makassar. Nah, itu penting sekali. Ternyata memuridkan itu seperti ibu yang sedang hamil. Dia udah Indonesia sekarang. Hai anak-anak, jadi berubah. Hai anak-anakku, karena kamu, aku bagaimana? Besoknya orang. Karena something wrong with your own. Thank you. Nah, Laura ini pernah kena kiri bersama suaminya Pak Samuel Ramdan. Bahkan barusan berapa hari lalu Laura graduate as a teacher, California teacher. Itu kapan? Bulan Maret tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya kalian. 2 tahun lalu mereka kena kiri dan Laura sempat ngajar di kelas SD kami di Papua. Dan ketika Laura ngajar bahasa Inggris dengan murid-murid anak-anak Papua ini, timbullah visi. Dan dia pulang kembali ke Amerika, dia ambil license teacher. Dia baru dapat Maret yang lalu. September bulan depan dia jadi guru resmi di California. Tepuk tangan buat Laura. Sekarang siapa mau ke Papua ini ikut? Merasa bosan lah ke Jakarta terus. Jakarta macetnya kayak begitu. Oh, di Papua itu nggak macet, enak sekali. Sungguh, nggak percaya. Hai anak-anakku, karena kamu, aku apa? Menderita sakit bersalin lagi. Nah, passwordnya kalau seperti kata kuncinya itu lagi. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai, ayo baca kapan selesainya dia nggak sakit bersalin lagi? Sampai, ayo. Rupa Kristus menjadi nyata. Coba bahasa Inggrisnya, tolong multimedia bahasa Inggrisnya. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Artinya saudara,
Satu murid yang sama, satu anak yang sama. Sebagai seorang pemurid, sebagai seorang mentor, kita mengandung orang itu. Begitu kita sedikit bersalin, waduh, belum seperti Yesus memasukkan ke rahim lagi. Kita didik lagi, kita doakan lagi, kita nasihati, kita beri kasih sayang kita semua. Tiba lagi sakit bersalin, sakit lahir, hingga mirip lagi, masukkan lagi. Sampai ini luar biasa. Saya ulangi, makin tuh iblis gak suka pemuridan. Karena orang-orang yang jadi murid kita, nanti murid Yesus terhadap kita, pasti jadi serupa Yesus. Bahasa Inggrisnya, my dear children, for whom I am again ini penting, in the pains of childbirth. Kalau bahasa Inggrisnya jelas pains, sakit yang banyak kali, of childbirth, until Christ is formed in you. Saya harap dengan 3 ayat ini, Roma 8:29, 1 Yohanes 3 ayat 2, Galatia 4:19, saudara makin yakin betapa pentingnya pemuridan. Karena hanya dengan pemuridan itu orang Kristen serupa Yesus. Tidak ada jalan lain. Nah, sekarang kita sudah tahu memuridkan itu seperti ibu yang mengandung. Walaupun tidak semua kita pernah mengandung, apalagi laki jangan bilang pernah mengandung apa senang begitu. Walaupun tidak semua kita pernah mengandung, tapi tahu bukan penderitaan ibu yang melahirkan ini luar biasa. Nah, ini saya ingin ngomong dikit ya. Suami-suami, ya khususnya yang masih baru pengantin baru, dengan 90% ibu hamil itu pasti merepoti suaminya. Waduh, pernah beberapa kali kami di Papua. Bayangkan, ini guru kami dari Jawa sudah jadi guru ke Papua, hamil, mintanya semua makanan di Jawa. Ya stres suaminya. Gimana ngambilnya jauh sekali begitu. Pernah dengar ada ibu hamil ngidamnya aneh, suami suruh naik pohon. Ada nggak yang aneh-aneh? Ibu hamil semuanya aneh, yang bangga, kepingin itu, kepingin macam itu. Saya tanya, ada nggak? Pernah tahu nggak ini? Ada toh? Kadang-kadang, punya remoter enggak begitu. Nah, begini suami-suami supaya suami tidak stres waktu istrinya hamil. Saya berdoa untuk minta hikmat Roh Kudus supaya saya bisa menolong banyak suami yang stres waktu istrinya hamil karena ngidamnya aneh-aneh. Ya. Dengar, siapa pernah kelilipan? Nah, ini lagi kelilipan itu nggak ada bahasa Indonesia nih, saudara. Nggak ada. Kelilipan. Nah, ya apa itu bahasa Indonesia nya? Kemasukan debu mata ini loh. Bahasa Inggris apa? Enggak, bahasa Inggris. Ada nggak? Berarti sudah lama di Amerika nggak ngerti-ngerti ini. Kelilipan apa bahasa Inggris? Tapi ada, kalau pernah tahu ya? No, something inside your eyes. There's No specific word. Oke. Tapi tahu? Oke, kedua, siapa pernah telusupan? Telusupan itu ada benda halus yang masuk ke bawah permukaan kulit. Torn on the flesh. Oke. Maka itu nggak bisa bahasa Jawa rugi. Bahasa Jawa itu luar biasa. Coba ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jatuh ya jatuh, fall. Bahasa Jawa luar biasa. Jatuh ke belakang kebelah, jatuh ke depan nyusut. Itu bahasa Jawa itu hebat sekali. Bahasa Indonesia jatuh ya jatuh.
Ini soal fault itu aja. Masa fault atau baik gitu, gimana? Ngerti ya? Waktu belajar bahasa Jawa, aku sekali. Oke, kita lanjutkan. Dengar suami-suami, kalau kita kelilipan dan telusuran, itu bukan pasir yang masuk ke mata, tapi debu. Enak kan? Tahan 3 hari kelilipan, belum tahan nggak cepat jawab. Tahan seminggu telusuran. Dengar, di dalam tubuh istrimu ada benda asing yang segede itu. Ngerti nggak maksud ini? Enak nggak ini? Suami cepat. Enak. Suaminya enggak. Loh, ini loh caranya untuk membayangkan istri sedang mengandung, supaya suami-suami nggak suka marah waktu istrinya hamil. Nggak enak. Dan makin bulan anak itu makin besar.